konsentrasi ke domestic tourism. Karena Indonesia Iya. begitu luas, begitu bagus, sehingga belum semua orang melihat apa yang Indonesia bisa suguhkan. Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini dikelola oleh IINTOA atau Indonesia Inbound Tour Operators Association, menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, destinasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yongki Adiasa, sebagai produser. Kali ini, IINTOA akan berbincang seputar kepariwisataan Indonesia dengan seorang tokoh pariwisata yang sudah tidak asing lagi. Beberapa kali menjadi ketua pelaksana penyelenggaraan pameran pariwisata Indonesia, Pasar Wisata atau TIME, Tourism Indonesia Mart and Expo, yaitu Ibu Meity Robot. Dan perbincangan akan dipandu oleh host IINTOA, Bapak Bondan Nurdianto. Selamat pagi para pendengar dan pemirsa. Mari kita sedikit bernostalgia ke sejarah industri pariwisata, mulai dari era tahun 1970 hingga kini, bersama dengan salah satu tokoh wanita Indonesia, pelaku sejarah dalam bidang pariwisata, Biro Perjalanan Wisata pada khususnya. Senang berjumpa dengan Anda. Saya Bondan Nurdianto sebagai host dalam acara ini. Presiden Soekarno pernah mengeluarkan ucapan mengenai jas merah, yang pengertiannya janganlah sekali-kali meninggalkan sejarah. Maka pada episode kali ini podcast kita diberi judul, perlukah generasi penerus atau generasi milenial mengetahui para pelaku sejarah pendahulu Biro Perjalanan Wisata dan kiprahnya dalam bidang pariwisata pada zamannya? Di hadapan saya telah hadir Ibu Augustin Konstantin Robot Lewirisa, kelahiran tahun 1937, yang kini sudah menginjak usia 48 tahun. Wah, panjang sekali nama Ibu nih. Izinkan saya memanggil Ibu dengan nama kesayangan Meity Robot. Boleh ya, Bu ya? Boleh, silakan. Oke, Bu. Baik, setelah 2 tahun lebih sedikit kita tidak pernah bertemu muka akibat pandemi COVID-19, meskipun hanya secara virtual, senang sekali saya dapat berjumpa dengan Ibu. Apa kabar Ibu Meity? Terima kasih, kabar baik. Puji Tuhan, saya boleh sehat. Dan keluarga juga. Iya, Bu. Keluarga juga sehat-sehat, Bu, semua, Bu ya? Ya, terima kasih. Saya juga sudah divaksin dan punya peduli lindungi. Iya. Oke, berarti sudah punya dua sertifikat vaksin, Bu ya? Ya, sudah punya. Oke. Iya, berarti sudah bisa masuk mall tuh, Bu. Oh, tidak bisa karena umur tidak boleh masuk mall. Oke. Baik, Bu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, izinkan saya mengetahui terlebih dahulu sosok seorang Meity Robot yang pada akhirnya terjun berkarir dalam bidang pariwisata atau yang terkait erat dengan pariwisata. Yang saya tahu bahwa dahulu Ibu adalah salah satu wanita Indonesia pertama yang mempunyai jabatan cukup tinggi di perusahaan penerbangan Pan Am di Jakarta. Apa sebenarnya menggerakkan Ibu dan bagaimana ceritanya kok Ibu sampai terjun dan menyenangi bidang pariwisata? Monggo, Bu, silakan. Oke, saya selepas dari sekolah Belanda, ABS, saya jadi sekretaris di perusahaan Pertamina. Sekarang namanya Pertamina dulu. Oh ya, ya. Ya, nah di situ saya mulai sebagai sekretaris junior. Saya pada waktu itu diberi kesempatan ke Singapura untuk mengikuti satu bukan pelajaran ya, untuk belajar. Nah, saya tidak tahu bahwa khusus. Saya tidak tahu bahwa itu adalah satu ya jebakan atau apa. Sekembalinya saya dipindahkan ke Pelaju menggantikan
sekretaris direksi. Karena waktu dulu itu udah mulai Indonesianisasi gitu. Nah, di Pelaju saya kurang senang bukan karena pekerjaannya, hanya karena belum pernah saya jauh dari keluarga. Dan Pelaju kan tidak terlalu dekat. Ya, jadi nggak sampai 6 bulan saya minta supaya keluar saja. Saya mau kembali ke Jakarta gitu. Nah, tapi saya tidak dikeluarkan, hanya saya dikembalikan ke BPM Shell lagi. Hanya saya merasa risih karena terhadap teman-teman itu tidak bagus. Akhirnya ada teman saya, dia tawarkan untuk melamar di penerbangan. Ada Japan Airlines dan Pan Am. Nah, saya lamar di kedua perusahaan tersebut dan saya diterima di sana. Hanya sekarang harus milih yang mana. Nah, saya milih Pan American karena menurut saya di Japan Airlines wanita kurang dihargai. Nah, dan saya tidak nyesal bahwa saya kerja di Pan American sebagai junior secretary itu. Nah, kenapa saya ambil Pan American? Saya tuh ingin melihat dunia. Nah, kalau kita kerja dimanapun kita kerja, berapapun penghasilannya, belum tentu kita bisa keliling dunia. Nah, di PNM memang ada kesempatan. Ada kesempatan training, ada kesempatan bisa berlibur. Dan saya punya anak-anak masih kecil, sehingga saya juga ingin mereka juga ikut melihat dunia. Dan memang kesempatan tersebut saya dapat di Pan American. Dan saya tidak nyesal. Dan kita kalau pergi liburan, itu kita hanya bayar 10%. Nah, itu adalah salah daya tarik yang baik. Ya, jadi waktu di Pan Am itu memang kesempatan yang baik sekali buat ibu dan keluarga menikmati perjalanan keliling dunia, boleh dibilang hampir gratis gitu, Bu ya? Ya, betul, hampir gratis. Kita mulai ke Hong Kong dulu, lantas dari Hong Kong kita ke anak-anak bisa lihat Disneyland gitu. Nah, betul, karena tidak mudah ya pengeluarannya, sehingga di Disneyland kita ada keluarga di mana kita bisa nginep gratis lagi. Jadi ya memang sesuatu yang sangat menarik. Nah, setelah dari PNM, kan PNM akhirnya bankrupt, Bu ya, atau tutup lah. Nah, setelah itu apa yang Ibu kerjakan dalam bidang pariwisata, Bu? Setelah PNM, setelah PNM? Oh ya, saya diajak sama teman untuk bikin biro perjalanan wisata. Nah, jadi saya bentuk Iwata Travel, Iwata Nusantara Tours and Travel dengan teman, sehingga memang saya tetap di bidang pariwisata dan saya tidak nyesel karena memang di situ saya belajar banyak dari almarhum Pak Yop Afe. Nah, waktu saya bikin Iwata Travel, saya ditarik untuk join ke asosiasi-asosiasi. Sebelum kita ngobrol soal asosiasi, jadi saya boleh ambil kesimpulan bahwa Ibu mulai menyenangi dunia pariwisata itu motivasinya karena ingin keliling dunia kan, Bu ya? Betul. Ya, jadi bagus. Jadi dengan melamar ke PNM dan kemudian memang PNM itu adalah sebuah perusahaan penerbangan kelas dunia, cita-cita Ibu di pariwisata tercapai gitu, Bu ya? Betul. Oke. Nah, selama berkarir di atas, sebagai seorang wanita Indonesia yang sangat progresif, Ibu juga sangat aktif berorganisasi. Nah, dalam hal ini, Ibu aktif di organisasi apa saja sih, Bu? Di organisasi. Kelihatannya banyak banget nih jabatan Ibu di organisasi ini. Monggo silakan, Bu. Sama ASITA, Association of the Indonesian Tours and Travel Agency, di mana saya diharuskan jadi anggota. Nah, bukan hanya sebagai anggota, akhirnya juga saya diminta untuk duduk dalam kepengurusannya di ASITA. Selain ASITA, saya juga anggota dari PATA, Pacific Asia Travel Association.
betul. Iya. Selain itu juga masih ada WIPI, Indonesian Women in Travel, yang Iya. kita dirikan. Nah, selain itu masih ada banyak lagi yang saya tidak hafal. Iya Bu, kalau saya geledah autobiografinya, kelihatannya Ibu banyak sekali menduduki jabatan sebagai ketua umum ya. Tadi Ibu sudah menyebutkan ketua umum Asita, WIPI, kemudian ada PATA untuk Indonesia Chapter, kemudian ada juga Ibu secara internasional di board member dari ASEANTA dan FATA, Bu. Betul nggak, Bu? Betul, karena Betul. saya duduk di Asita, mewakili Iya. Asita, sehingga saya Iya. jadi member dari ASEANTA dan FATA. Kemudian lately di tahun 2000-an Ibu mendirikan juga atau menjadi salah satu pendiri dari Astindo, Bu ya, Asosiasi Betul. Penjual Tiket Indonesia. Oke, great Bu. Masih ada lagi apa lagi nih Bu? Ibu yang saya kira yang berbau internasional ini ada Ibu sebagai chairperson dari PPIA Bu ya, Perhimpunan Persahabatan Indonesia Amerika. Indonesia Amerika. Boleh Ibu ceritakan? Ya, boleh Ibu ceritakan sedikit mengenai PPIA ini, Bu? Itu adalah satu organisasi untuk lebih mengenal dan juga mengumpul mantan siswa yang pernah belajar di Amerika. Itu adalah PPIA. Nah, kita juga bikin beberapa acara di PPIA dan untuk pendidikan dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Termasuk juga tentunya kegiatan berpariwisata, Bu ya, berwisata untuk anggota-anggota PPIA ini, Bu ya. Ya, betul. Saya lupa juga, iya. saya juga duduk di Kadin, mewakili Asita. Kadin, iya, Kadin. Ya, Kadin. Kadin nasional, Bu ya. Betul, pariwisata. Waduh, bukan main Ibu ini. Ibu benar-benar wanita Indonesia yang menjadi aktivis pariwisata nasional maupun internasional. Nah, menjawab pertanyaan saya di awal tadi dan kembali kepada jas merah tersebut di atas, dapatkah Ibu menyebutkan siapa-siapa saja menurut pandangan Ibu tokoh pelaku sejarah yang sejak awal dahulu mengedepankan Biro Perjalanan Wisata sebagai ujung tombak dan pendulang devisa bagi Indonesia? Oke. Yang pertama adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9, kedua Bapak Sri Budoyo, lantas Latif Hendraningrat, lagi juga Bapak Hashim Ning yang kita semua kenal, Ibu Endang Sulbi, dan juga Ibu Hani Malkan dan Bapak Rudi Kaligis. Mereka awalnya mendirikan Asita itu. Nah, setelah itu baru Pak Sri Mulyono Herlambang dan saya ikut di situ. Iya. Dengan teman-teman yang lain seperti Bapak Chang, BK Chang, dan juga Bapak Yusuf Abdullah yang sekarang bermukim di Amerika, dan Ibu Yus Itham, Ibu Herna, dan Bapak Maman. Saya lupa masih banyak, tetapi saya tidak ingat nama-nama mereka. Mungkin salah satunya yang perlu Ibu ini juga sesama ini adalah Bapak Adi Tritawisata, betul Bu ya? Oh ya, betul Pak Adi. Pak Adi juga duduk di waktu saya. Kepengurusan Asita, betul. Ya, Asita. Wah, luar biasa Bu. Betul. Iya. Jadi dari generasi awal pendiri-pendiri Asita itu tadi Ibu telah sebutkan antara lain ada Sultan Hamengkubuwono, ada Pak Sri Budoyo, ada Pak Latif Hendraningrat, ada Bapak Hashim Ning, Bapak Rudi Kaligis, ibunya nih ada dua yang tokoh-tokohnya, Ibu Endang Sulbi Suska dan Ibu Hani Malkan. Wah, ya bagus Bu. Jadi itu penting sekali untuk kita generasi milenial juga mengetahui siapa-siapa kita pada zamannya dulu tahun 1970-an Bu ya. Oke, wah daya ingat dan memori Ibu masih cespleng nih. Masih segar dalam ingatan saya sewaktu Ibu dahulu menjabat sebagai Ketua Umum Asita Nasional. Ada satu gagasan dalam upayanya mengantisipasi tekanan dari airlines yang sekaligus juga mensejahterakan anggota dalam bentuk sebuah program yang diberi nama Plan Save 5, di mana Ibu juga menjadi salah satu motor penggeraknya.
Apa yang dapat Ibu ceritakan mengenai Plan C5 ini? Monggo silakan, Bu. Oke, memang pada waktu itu kompetisi sangat berat dan ketat. Iya, Kita ada iya, Biro Perjalanan Wisata yang memang the haves. Ada juga yang iya, ya biasa-biasa aja. Untuk iya, kompetisi kita dapat insentif atau komisi dari airlines antara 9 sampai 10%. Nah, untuk iya. mendapatkan market, yang mereka lakukan adalah mereka jor-joran kasih diskon. Nah, bagaimana dengan Waduh. sampai 8%, 9%? Kita tidak bisa Iya, hidup iya, dari 1%, karena memang betul. ya, kita harus bayar pegawai dan lain sebagainya. Akhirnya dapat gagasan dengan Pak Maman, kalau nggak salah, jadi untuk Mhm. bikin Plan C5. Plan C5 Iya, itu adalah satu program dia wajibkan untuk dari komisi tersebut hanya boleh kasih diskon up to 5%. Yang 5% yang lain itu adalah untuk travel agent sendiri. Nah, dari hasil itu sekarang kembali lagi ke have. Ada biro perjalanan wisata bisa beli gedung dari simpanan tersebut. Gitu. Mhm. Nah, itu adalah satu gagasan yang memang memberikan kepada travel kesempatan untuk menghimpun dan menyimpan komisinya dan tidak jor-joran membuangnya kepada customer untuk dapat market. Itu kira-kira Iya, begitu, iya. Pak. Wah, rupanya memang Plan C5 itu benar-benar mensejahterakan anggotanya, ya Bu ya. Jadi Ya, 5% itu betul-betul disimpan untuk memang mensejahterakan usahanya. Termasuk tadi yang Ibu sampaikan bahwa ada juga yang sempat dengan hasil 5% tadi bisa membangun gedung sendiri. Aduh, Bu, sayang sekali saat sekarang ini dewasa ini airlines itu sudah boleh dikatakan tidak memberikan commission sama sekali, Bu ya. Apa benar betul. demikian, Bu? Betul. Iya, Mereka sebagai competitor, bukan sebagai yang memberikan kita kesempatan untuk jual produk mereka, tapi mereka sendiri jual dengan harga di bawah kita. Itulah. aduh, iya sayang sekali ya, Bu. Aduh, padahal kalau kalau saja airlines itu masih juga ya ini harapan kita sih mereka kembali kepada mau memberikan commission. Tapi ya it's just a question itu, Bu ya. Baik, Bu. Betul. Dalam upaya memasarkan kepariwisataan Indonesia, salah satu karya Ibu dahulu bersama-sama dengan Ibu Wuryastuti Sunaryo adalah menyelenggarakan pasar wisata. Nah, ini menarik, Bu. Bisa dijelaskan bagaimana Ibu dulu merintis pasar wisata ini hingga menjadi arena pemasaran pariwisata Indonesia yang menjadi salah satu andalan untuk menarik wisatawan mancanegara. Dan apa dampak positifnya bagi inbound tourism di Indonesia, Bu? Mohon dijelaskan, Bu. Terima kasih. Baik. Memang kebanyakan dari kami, Biro Perjalanan Wisata, itu penjual tiket. Karena memang komisinya yang kita dapat itu lumayan. Oke, Iya, iya. hanya Pak Yop Afke punya gagasan untuk membuat Oke. satu yang namanya biro, bukan satu Event, bukan event untuk pemasaran, event, Bu. ya, pas Iya. event untuk menarik wisatawan dari luar negeri, karena Iya, oke. kita selalu ikut dengan event-event yang diadakan oleh negara-negara lain, Iya, iya. Jakarta dan sebagainya di luar negeri. Akhirnya terbentuklah yang namanya Tourism Indonesia Market dan Expo. Itu adalah Oh, ya, dan dinamakan Time, hanya memang time ya. belakangan digantikan dengan nama Indonesia Pasar Wisata. Di mana di pasar wisata itu Biro Perjalanan Wisata bisa menjual kepada inbound tour operators produk-produk Indonesia. Selain itu juga ada expo dari barang-barang pariwisata
untuk dapat dibeli oleh masyarakat dan pengikut yang kita undang. Oke, Bu. Ya, berarti pasar wisata selain juga untuk mengencourage kepariwisataan yang ada di dalam negeri, juga motivasinya salah satunya adalah untuk bisa mengundang para wholesaler atau tour op dari mancanegara untuk bisa mendatangkan wisatawan mereka ke Indonesia. Begitu ya, Bu ya? Betul, memang benar. Dan memang akhirnya pasar wisata itu masuk dalam organisasi internasional seperti PATA dan sebagainya. Diakui sebagai salah satu event yang menarik, yang bisa masuk dalam daftar dengan ATM, dengan PATA, dan lain sebagainya. Iya, Bu. Waduh. Berarti pasar wisata sendiri sudah disejajarkan dengan event-event bursa pariwisata lainnya di luar negeri, Bu ya. Ya, betul. Iya. Kira-kira menurut Ibu, apakah sementara ini kan kita tahu bahwa pasar wisata sudah tidak dijalankan lagi. Nah, apakah dimungkinkan ke depannya pasar wisata ini dibangkitkan kembali untuk bisa menarik lebih banyak wisatawan asing untuk masuk ke Indonesia gitu, Bu? Menurut Ibu bagaimana? Itu sih, saya kira itu satu kesempatan yang baik. Hanya memang ini harus dukungan dari pemerintah. Kenapa kita berhenti? Oleh karena pemerintah tidak mendukung, karena itu harganya mahal kalau kita melaksanakan pasar wisata. Kita harus undang mereka, kita harus set up dan sebagainya. Dan dari hasil penjualan bus itu tidak cukup. Sehingga kita minta supaya didukung oleh pemerintah. Namun ada salah satu menteri yang tidak dukung pasar wisata, sehingga kita harus lakukan sendiri. Nah, untungnya Pak Ponco juga waktu itu ikut dalam pasar wisata tersebut, tetapi tidak bisa seterusnya, sehingga pada saat tertentu di mana kita tidak punya dana, ya kita harus hentikan pasar wisata. Iya, Bu. Aduh, sayang sekali, Bu ya. Memang menurut kami juga bahwa event bursa pariwisata seperti ini, saya kira tidak lepas harus didukung besar oleh pemerintah. Karena ini juga merupakan sebuah upaya untuk kita bisa mendatangkan wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia untuk berwisata. Demikian ya, Bu ya. Ya, betul. Jadi harapan kita agar pemerintah juga bisa ikut serta mendanai pasar wisata ini kalau di ke depan pasar wisata ini akan diaktifkan kembali. Oke, Bu. Kembali kepada topik kita pagi ini mengenai jas merah. Menurut Ibu, perlukah generasi milenial sebagai generasi penerus mengetahui dan menghormati para tokoh sejarah Biro Perjalanan Wisata Indonesia? Bagaimana pendapat Ibu? Menurut saya itu memang betul, benar, bahwa kalau memang tidak ada kami yang mendirikan pariwisata, bagaimana mau diteruskan? Karena itu adalah satu gagasan yang bisa dilakukan sendiri, harus dilakukan oleh mereka-mereka yang punya ide yang bagus dan bisa diteruskan oleh generasi penerus. Itu yang harus mereka lakukan. Karena tanpa generasi lama, bagaimana pariwisata bisa berjalan? Tidak mungkin. Karena saat ini, to do it on your own is not enough. Itu kira-kira, Pak. Aduh, menarik, Bu. To do it on your own is not enough, Bu ya. Betul. Memang saya kira ya sudah sepantasnya lah bahwa generasi terdahulu itu perlu kita tetap hormati, bahwa tanpa mereka keadaan itu tidak mungkin seperti ada sekarang, Bu ya. Ya, betul. Ya, baiklah, Bu. Sebagai ujung dari perbincangan kita pagi ini, kalau dari Ibu pribadi nih, Bu ya, pesan apa dari Ibu yang dapat disampaikan kepada para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat,
agar bendera kepariwisataan Indonesia tetap dapat berkibar dan menjadi pendulang devisa utama bagi negara dan bangsa Indonesia. Apa kira-kira apa Bu yang bisa Ibu sampaikan secara pribadi nih? Pesan-pesan apa nih Bu? Monggo silakan Bu. Ya, seperti tadi saya katakan, harus diakui bahwa untuk meneruskannya mereka harus akui bahwa pariwisata itu didirikan oleh para senior-senior sebelumnya. Iya. Dan harus kerjasama satu dengan yang lain. Karena tidak mungkin kalau kita jalankan sendiri. Nah, memang ada juga yang dilakukan domestik oleh grup, oleh asosiasi travel. Hanya tidak dalam skop yang time. Dan memang kita sesalkan bahwa time memang harus berhenti begitu. Iya. Jadi pemerintah saya kira harus betul-betul melihat apa dan bagaimana pemerintah bisa mendukung keberadaan Tourism Indonesia Modern Expo, oleh karena memang time itu juga sudah masuk dalam calendar of events internasional gitu. Nah, memang itu tidak mudah dan tidak murah, ya, dan memang perlu dukungan dari pemerintah. Saya kira begitu. Iya Bu. Baik Bu. Jadi Ibu juga sependapat nggak dengan saya bahwa dewasa ini kegiatan pariwisata atau berwisata itu sudah menjadi suatu kebutuhan bagi umat manusia di bumi ini. Apakah benar demikian Bu? Betul. Berwisata itu adalah satu event yang memang diperlukan oleh manusia. Mereka tuh ingin melihat negara yang lain, juga melihat di dalam negeri apa yang ada yang menarik, ada laut, ada lain sebagainya, dan juga kebudayaan dari masing-masing daerah di Indonesia yang sangat menarik. Bu Meti, tadi kita bicara tentang skill center dan sertifikasi kompetensi. Ini memang satu hal yang dewasa ini sangat diperlukan oleh para pekerja di industri pariwisata, khususnya Biro Perjalanan Wisata Indonesia. Apa kira-kira yang Ibu dapat sampaikan atau pesan-pesan bagi kami anggota IINTOA agar bisa dapat terus berkembang untuk selalu bisa mendatangkan wisatawan mancanegara ke Indonesia, Bu? Mungkin ada pesan khusus dari Ibu untuk IINTOA. Silahkan, Bu. Saya kira memang IINTOA itu harus lebih giat mempromosikan diri dan juga mempromosikan inbound tourism. Dan sekarang ini yang juga penting adalah domestic tourism, karena tidak negara saat ini dalam pandemi ada negara-negara yang masih belum bisa masuk ke Indonesia, dan juga untuk menarik mereka itu tidak begitu mudah, sehingga memang lebih baik kita juga konsentrasi ke domestic tourism, karena Indonesia begitu luas, begitu bagus, sehingga belum semua orang melihat apa yang Indonesia bisa suguhkan. Kira-kira begitu. Mungkin IINTOA juga bisa punya peranan yang penting di sini. Oke, baiklah. Jadi memang harapan Ibu agar IINTOA dengan seluruh anggotanya harus lebih aktif di dalam mengedepankan inbound tourism agar supaya aliran-aliran wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia akan jauh lebih banyak lagi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Baiklah Bu. Waduh, istimewa sekali. Perbincangan kita sangat menarik Bu, dari mulai awal tadi sampai saat sekarang. Baiklah, waktu jua yang harus memisahkan kita di acara ini. Terima kasih Bu Meti Robot yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi bersama IINTOA. Semoga apa yang Ibu telah sampaikan tadi dapat tertanam di sanubari generasi milenial, bahwa tanpa jas merah dan kiprah para pendahulu BPW, tidak mungkin kita berada pada posisi dan situasi seperti sekarang ini.
Sampai jumpa lagi Bu Meiti Robot di lain waktu dan kesempatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu ya. Saya Bondan Nurdianto pamit dan undur diri. Salam pariwisata. Para pendengar dan pemirsa, demikian perbincangan IINTOA dengan Ibu Meiti Robot, pakar pariwisata Indonesia. Sampai jumpa di acara podcast dan YouTube selanjutnya. Jika Anda menyukai acara ini, silakan beri tanda like. Bagi pemirsa YouTube, kami undang untuk subscribe. Terima kasih.